Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku masih share latihan soal chassis Polri atau tes kedinasan persiapan tes 2024 untuk video drilling soal numerik. Untuk drilling soal numerik udah ada 3 edisi dan edisi ke-1 dan kedua teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan video kali ini adalah drilling soal numerik untuk edisi yang ketiga. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru nonton untuk like jika suka, komen, share, dan tentunya subscribe biar tidak ketinggalan info-info menarik seputar drilling soal persiapan tes tahun 2024. Dan ini dia videonya. Soal nomor 1, Mila menyambung 4 utas tali. Masing-masing tali panjangnya 2 meter. Setiap ujung tali yang disambung berkurang 24 cm. Panjang tali Mila sekarang berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman ilustrasikan dulu ada 4 tali yang mau disambung. 1, 2, 3, 4. Anggap ini ada 4 tali. Lalu, ini nih, Mila menyambung 4 utas tali. Masing-masing tali panjangnya 2 meter. Jadi, panjang talinya itu 2 meter masing-masingnya. 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, di sini ada kata-kata setiap ujung tali yang disambung berkurang 24 cm. Maka panjang talinya jadi berapa nih jika setiap ujung tali yang disambungnya itu berkurang 24 cm. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman langsung aja di sini ya. Panjang talinya, kita akan cari panjang tali. Panjang tali. Kita mengalihkan dulu. Masing-masing ada 2 meter. Kita kalikan dulu 2 meter ini dikali dengan 4. Baru kita kurang dengan setiap ujungnya itu berkurang 24 cm. Dikali, nah ada berapa nih ujung tali yang disambung? Untuk mengetahui ujung tali yang disambung, tinggal kita hitung saja. Ini pasti disambungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi akan ada 6 ujung tali yang disambung. Berarti kita kalikan aja 6 kali 24 cm. Agar kita lebih mudah nih, kita kalikan dulu satu persatu ya. 2 meter kali 4 berarti 8 meter. Dikurangi, kita kalikan 24 dikali 6. Bisa menggunakan perkalian bersusun. Kita kalikan di sini 24 dikalikan dengan 6. Kita kalikan 6 dikali 4, 24. Di sini 4, simpan di atasnya 2. 6 kali 2, 12 ditambah 2, 14. 144. Kita tulis di sini 144 cm. Untuk mengurangkan di sini, karena di sini kan dia 144 cm atau sama aja dengan 1,44 meter. Maka kita bisa pecah yang ini nih, yang 8 meter ini menjadi 6 meter ditambah 2 meter. Dikurangi 144 cm. Kalau udah, 6 meter ini kita tulis lagi, 6 meter ditambah yang 2 meter ini kita rubah. Meter ke sentimeter, berarti dikali 100, berarti ini jadi 200 cm. Dikurangi 144 cm. Sekarang fokusnya ke ini, 200 cm dikurangi 144 cm. Yang 6 ditulis lagi 6 meter ditambah, kita kurangkan 200 dengan 144. Berarti dia dapat ya 56, teman-teman. Di sini dia dapat 56 cm. Jawabannya yang mana? 6 meter, 56
cm. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. 6 meter 56 cm. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 2, sebuah bak bervolume 360 liter. Berarti diketahui volume baknya itu 360 liter. Lalu diisi air selama 18 menit. 18 menit ini masuk ke dalam waktu, yaitu 18 menit. Debit air keran yang digunakan untuk mengisi bak adalah, berarti yang ditanyakan adalah debit air, atau bisa kita simbolkan D gitu. Nah, untuk mengisi soal nomor 2, kita langsung menggunakan rumus debit. Teman-teman ingat ya, untuk rumus debit ini D sama dengan kita membagi antara volume dengan waktunya gitu. Sama aja dengan prinsip kecepatan. Kecepatan itu jarak per waktu. Kalau debit itu volume dibagi dengan waktu. Oke, langsung saja dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan ke dalam sini yang diketahui di soal. Maka D sama dengan, kita isikan volumenya yaitu 360 liter, dibagi dengan waktunya adalah 18 menit. Kita bagi 360 dibagi 18. Tinggal kita bagi aja dulu, 36 dibagi 18. Dapat 2, nolnya tinggal ngikut nih, 20 liter per menit. Maka jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 20 liter per menit. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, besar sudut yang dilalui jarum panjang. Ini saya garis bawahi, jarum panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 15.05 sampai dengan 15.30 adalah. Teman-teman bisa menggunakan dua alternatif penyelesaian. Pertama, teman-teman bisa ilustrasikan sebuah jam, lalu dilihat sudutnya, atau tanpa menggambar jam. Jadi harus benar-benar kuat di pemahamannya. Untuk jam sendiri, jam itu satu putaran jam ada 12 ya, satu putaran itu, satu putaran jam itu 12 jam. Nah, 12 jam ini punya sudut 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita mau cari dulu yang termudah dulu, yaitu jarak antara jam panjang dari jam, misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, itu jaraknya adalah 5 menit. Jarak jarum panjang dari misalkan masing-masing jarum ya, dari angka gitu. Dari angka adalah 5 menit. Maka kita mau cari gitu untuk lebih mempermudah dengan sudutnya. Jadi besar sudutnya berapa gitu. Besar sudutnya tiap 5 menit. Biar lebih mudah nih. Tiap 5 menit. Tinggal kita bagi saja. Sudut satu putaran jam ini adalah 360 derajat. Berarti 360 derajat dibagi jam itu kan dia berputar, untuk jam dinding ya, kita lihat jam dindingnya ada angka 1 sampai 12, itu berputar sampai angka 12 ya, dari 1 sampai 12. Nah, jadi kita bagi aja 360 derajat dibagi 12, maka 360 derajat dibagi 12, 36 bagi 12 dapat 3, tambahin nolnya jadi 30 derajat. Berarti setiap bergeser gitu 5 menit itu bergeser 30 derajat. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita mengurangkan saja waktunya 15.30 gitu ya, dikurangi 15.05, berarti 25 menit.
Nah, tadi kita hitung dalam satuan 5 menit nih. Setiap 5 menit itu terbentuk 30 derajat. Berarti sudutnya yang dibentuk tinggal kita bagi aja 25 dibagi dengan 5. Jadi berapa kali loncat sudut gitu ya. Berarti 25 bagi 5 adalah 5. Berarti 5 kalinya ini nih 30 derajat gitu. Maka kita kalikan saja 5 kali 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya yang B gitu. Atau alternatif kedua, teman-teman bisa menggambar dulu jamnya, terus menggunakan patokan yang ini, setiap 5 menit bergeser, itu terbentuk 30 derajat. Jadi konsepnya sama aja. Oke, buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, roda sebuah sepeda motor yang memiliki diameter 70 cm, berputar sebanyak 500 putaran. Maka jarak tempuh roda tersebut adalah. Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu roda sebuah sepeda motor ya, roda motor. Roda motor itu berbentuk lingkaran. Dia punya bentuknya lingkaran. Kalau lingkaran, dia akan dicari apa? Kelilingnya nanti. Nah, kita tulis dulu di keterangan diameternya. Diameter atau D dari suatu lingkaran sepeda motor itu ya, 70 cm. Lalu katanya berputar sebanyak ya, berputar 500 putaran. Yang ditanyakan adalah jarak. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman harus cari dulu nih berapa keliling dari roda sepeda motor atau keliling suatu lingkaran gitu. Maka roda motor atau sama dengan keliling lingkaran sama dengan punya rumus V dikali D atau diameter. Sama dengan pi-nya kita pakai 22/7 dikali D diameter yaitu tadi 70 cm. Kalau udah tinggal kita sederhanakan 70 bagi 7 dapat 10. 22 dikali 10 220 cm. Lalu ada tadi selanjutnya ada kata-kata berputar sebanyak 500 putaran. Berarti tinggal kita cari nih jaraknya. Tadi keliling ya, keliling dari si roda motornya 220 cm dikali banyak putarannya yaitu 500 putaran. Kalau udah, tinggal kita kalikan aja 22 dikali dengan 5, yaitu 110. Terus kita lihat nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Tambahin aja. 1, 2, 3. 110.000 cm nih. Jadi jaraknya adalah 110.000 cm. Tapi, kita lihat lagi nih. Di pilihan jawabannya harus dalam bentuk meter. Maka, untuk mengubah atau mengkonversi sentimeter menjadi meter gitu ya, meter, maka kita harus membaginya. Kita bagi 100 gitu. Maka kita coret aja atas 2, bawah 2. Jadi sisanya adalah 1100 meter. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 1100 meter. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, pedagang grosir pecah belah membeli satu lusin piring. Ini kita garis bawahi, satu lusin piring seharga 48.000. Piring terjual habis dengan harga 4.600 per buah. Persentase keuntungan yang diperoleh adalah berapa? Untuk mengerjakan soal dengan tipe
seperti ini harus dikerjakan benar-benar cermat ya. Mulai dari kita lihat yang diketahui ya, harga 48.000 itu untuk satu lusin piring. Sama dengan 48.000. Satu lusin piring itu sama aja dengan ya 12 buah piring. Lalu katanya satu lusin itu dia jual per buah, jadi dia ecer gitu. Dengan harga satu buahnya adalah 4.600. Maka kita kalikan saja 12 dengan 4.600. Hasilnya adalah 55.200. Kalau sudah, kita mau nyari persentase keuntungannya. Maka untuk nyari persentase keuntungan, kita harus mencari berapa untung dari penjualan piringnya dibagi harga beli dikali dengan 100%. Nah, sekarang kita lihat lagi nih untuk untung. Untungnya kita belum tahu gitu. Harga belinya tadi 48.000. Berarti yang akan kita cari ada berapa untungnya. Untuk mencari untung, kita cari aja dengan tadi nih. Kita mengurangkan harga ketika 4.600 per piece dikali 12 buah piring, dia jual per ecer gitu. Dapat harga 55.200. Kita kurangkan dengan ini harga belinya yaitu 48.000. Kita kurangkan 55.200 dikurangi 48.000 yaitu 7.200. Kita masukkan ke rumus yang ini, maka untungnya 7.200 dibagi harga belinya 48.000 dikali 100%. Maka atasnya kita coret nolnya 2, bawah 2, yang ini masih ada nih 1, kita coret bawah 1. 72 dibagi 48 dikali dengan 10%. Hasilnya berapa? Ya, 15%, teman-teman. Teman-teman bisa bagi dan kali juga secara manual. Atau boleh kali dulu, 72 kali 10, 720 baru dibagi dengan 48. Tetap sama dapatnya 15%. Ya, jawabannya yang mana nih, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 15%. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Ini kita tandai. Jika jarak antara Jakarta dan Yogyakarta 625 km, maka jarak pada peta adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, langsung saja kita ingat rumus untuk mencari jarak pada peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, langsung saja. Untuk mencari jarak pada peta, berarti kita menggunakan ini, ada skala ya, 1:1 juta. 1 juta di sini dalam bentuk sentimeter, teman-teman. Maka, jarak pada peta sama dengan, kita lihat nih, untuk skalanya adalah 1:1 juta ya. 1 juta dalam sentimeter. Dikali jarak sebenarnya 625 km. Di sini belum bisa kita langsung selesaikan karena satuannya belum sama. Maka kita harus samakan dulu. Kita rubah yang kilometer ini menjadi sentimeter. Berarti kita tulis lagi 1:1 juta
cm dikali 625 km, kita rubah ke dalam cm. Kilometer ke cm, berarti kita kali 100.000. Maka 625, tambahkan saja nolnya 5. Nah, cm. 1 dikalikan dengan 62.500.000 cm. Berarti kita tulis lagi 62.500.000 cm. Dibagi dengan 1 juta. Nah, untuk cara membaginya kita coret nih. Atas nolnya 3, bawah nolnya 3. Atas nolnya 2, bawahnya juga 2. Berarti sisa 625 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah ya 62,5 cm. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu 62,5 cm. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 7, persediaan pakan ayam cukup untuk 50 ayam selama 18 hari. Jika jumlah ayam ditambah 10 ekor, maka pakan tersebut hanya cukup digunakan selama berapa hari. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, aku kasih trik cara cepatnya. Biasanya aku menggunakan bantuan tabel di sini. Tinggal kita masukkan aja di sini ada pakan ya, dalam satuan hari, lalu ada jumlah ayam. Pakannya tadi habis selama 18 hari jika oleh 50 ekor ayam. Lalu di sini ada tambahan 10 ekor, berarti 50 ayam ditambah 10. Berarti jadi 60 ayam. Ini ayam ya. Atau ekor gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa hari akan habis gitu. Untuk soal ini masuk ke dalam tipe soal perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Untuk teman-teman yang masih kesulitan membedakan mana perbandingan senilai dan berbalik nilai, teman-teman bisa klik penjelasan di drilling soal yang 1 dan yang kedua. Untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Oke, lanjut lagi ke soal ini. Nah, maksudnya perbandingan berbalik nilai berarti ada nilai yang dibalik atau ditukar posisinya. Yaitu kita tukar saja yang pakan nih. Jadi salah satu, jangan kedua-duanya. Itu catat ya. Nah, kita tukar aja N-nya jadi di atas di pembilang dan di penyebutnya kita tulis 18. Sama dengan, ini kita tulis lagi 50 per 60. Ini jangan ditukar ya. Kalau sudah, N-nya kita tulis lagi, 18 ini kita pindah ke kanan. Jadi 50 per 60. Yang tadinya bagi ke kanan jadi kali 18. Kita coret nolnya atas sama bawah. 6 ini masih bisa kita bagi dengan 18. Di 18 dibagi 6 dapat 3. Maka N sama dengan ini 5 kali 3. Sama dengan 15 hari. Jadi untuk 60 ayam maka pakan itu akan bisa habis dalam waktu 15 hari. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya yang B, yaitu 15 hari. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 8, sebuah kota memiliki taman berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Jika setiap 6 meter ditanami palem, banyak pohon palem yang diperlukan adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, kita ilustrasikan. Ada suatu kota berbentuk lingkaran, terus setiap 6 meter itu ditanami palem. Ini 6 meter. Nah, kita lihat banyak pohonnya itu berapa jika diameternya adalah 106 meter. Untuk menjawab soal ini, langsung saja kita mencari kelilingnya. Keliling dari lingkaran itu sama dengan Pi dikali dengan diameter.
Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali diameternya adalah 105 meter. Nah, kalau udah, kita bisa bagi nih 105 kita bagi dengan 7. Dapat 15. 15 dikali 22, 330. 330 meter. Nah, jadi keliling dari si kota ini ya, taman kota ini adalah 330 meter. Nah, sekarang untuk mencari banyak pohon palem yang diperlukan, tinggal kita bagi aja nih. Banyak pohon, kita bagi saja 330 meter sebagai keliling dari si lingkaran itu ya, taman kotanya, dibagi dengan jarak si pohon palemnya yaitu 6 meter. Maka tinggal kita bagi aja 330 dibagi 6, hasilnya adalah 55 batang pohon. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, 55 batang. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, 3 kerangka kubus akan dibuat dari sebatang kawat. Masing-masing kubus memiliki panjang rusuk yaitu 15 cm. Nah, panjang kawat yang diperlukan adalah berapa teman-teman? Kubusnya, mohon maaf ya untuk gambarnya agak kurang bagus. Ini saya ilustrasikan agak menyon ya. Nah, ini untuk kubusnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak familiar ya dengan jumlah rusuk dari kubus, tinggal dihitung saja. Nah, untuk jumlah rusuknya kita hitung nih, ini ada 1, 2, 3, 4, lalu atasnya 5, 6, 7, 8, lalu pinggirnya 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuknya ada 12. Jumlah rusuk ada 12 rusuk. Nah, sekarang kita mau cari nih, satu kubus ini dia menghabiskan berapa sentimeter kawat. Berarti tinggal kita kalikan saja. Satu panjang rusuk itu adalah 15 cm. Berarti kita kalikan 15 cm dikali banyaknya rusuk, yaitu ada 12. Berarti kita kalikan saja 15 dikali 12, hasilnya 180 cm. Nah, sekarang awas teman-teman jangan terkecoh. Ini belum menjawab di pertanyaan di soalnya, karena yang diminta adalah 3 kerangka. Maka kita tulis di sini nih, untuk 3 kerangka tinggal kita kalikan saja 3 dikali 180 cm. 3 dikali 180 bisa menggunakan perkalian bersusun. Kita kalikan saja 3 dengan 18. 18 dikali 3. 8 dikali 3, 24. Di sini 2. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5. Tambahin nolnya, jadi 540 cm. 540 cm. Soal nomor 9 itu tidak ada di pilihannya ya teman-teman. Jadi untuk nomor 9 biasanya ini aku ambil dari sumber dari buku. Jadi harus hati-hati juga untuk teman-teman yang mau belajar dari buku, tetap harus ada bimbingan atau ada yang bisa ditanya. Karena banyak banget aku temuin di video sebelumnya juga aku spill ya. Ada soal yang aku biarin nih dari versi bukunya biar teman-teman juga lebih peka gitu. Ini pun sama ya. Jadi hasilnya itu adalah 540 cm dan di pilihan jawabannya itu tidak ada ya. Jadi jawabannya yang ini ya teman-teman, 540 cm. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Hasil kali dari 2 bilangan cacah ganjil. Ingat, bilangan cacah. Oke, kita kasih dulu definisinya ya. Takutnya teman-teman lupa.
bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang dia bilangan cacah ganjil gitu. Jadi dia bilangan cacah iya, ganjil iya gitu. Ganjil. Maka yang diambil yang mana aja? Berarti 1, lalu ada 3, terus ada 5 dan seterusnya gitu. Ini membantu teman-teman biar nanti enggak keluar dari definisinya ya. Enggak bingung juga pas menentukan alur berpikirnya. Oke, kesini lagi. Berurutan nih, ada kata-kata berurutan. Jadi si bilangannya itu kayak gini. Kalau misalnya bilangannya itu salah satunya 3, berarti yang selanjutnya adalah 5 gitu. Kayak gitu. Jadi dia sistemnya berurutan. Terus kita lihat lagi. Nah, dia itu kalau dia dikalikan gitu bilangannya, hasilnya itu 195. Maka bilangan di sini yang ditanyain yang terbesarnya aja ya. Bilangan terbesarnya itu berapa? Kalau misalkan aku contohin nih, bilangannya itu 3 sama 5. Berarti yang terbesarnya adalah yang 5-nya gitu. Oke, kalau udah paham gitu ya, kita langsung ke pemisalannya. Di sini aku misalin bilangan itu ya, bilangan yang akan kita cari itu adalah A misalkan. Maka untuk mengubah kalimat ini, hasil kali dari dua bilangan cacah ganjil, berarti A kita kalikan dengan A kurang 2, sama dengan 195. Kenapa kita buat seperti ini? A kali A kurang 2. Jadi ada bilangan terbesar dikalikan dengan bilangan terkecilnya yang sama-sama bilangan ganjil. Dari mana A kurang 2? Kita misalkan ke sini tadi. Jika misal bilangan itu adalah 3 dan 5, otomatis kita nyatakan A ini 5 nih. A ini adalah bilangan terbesarnya. Maka bilangan satunya lagi itu pasti si A ini punya beda 2 atau A dikurangi 2. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi, aku misalin ya, bilangan berurutannya itu adalah 3 dan 5 misalkan. Berarti kalau aku misalin A-nya itu ada 5, maka 3 ini pasti A dikurangi 2 gitu. Jadi alurnya ke sana. Ini hanya pemisalan. Oke, balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Kita udah misalin A dikali A kurang 2 sama dengan 195. Selanjutnya, kita operasikan seperti biasa. A dikali dengan A, jadi A kuadrat. A dikali negatif 2, berarti negatif 2A. Ini tulis lagi sama dengan 195. Agar bisa kita cari A-nya, maka kita buat sama dengan 0. A kuadrat dikurangi 2A, yang 195 ini kita kekirikan, jadi kurang 195 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A-nya. Nah, berarti kita pecah nih akar-akar dari si A-nya. A ditambah 13 dikali A dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi A tambah 13 kali A kurang 15 ini sama aja dengan A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 195. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal masing-masing kita buat nih. A ditambah 13 sama dengan 0 atau A dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, dari pemisalan ini, A tadi, nah teman-teman tinggal cari nih dengan satu-satu. A tambah 13 sama dengan 0, A-nya berapa? Atau A satu laginya, A kurangi 15 sama dengan 0, atau A-nya sama dengan berapa? Dan untuk balik lagi nih tadi, bilangan cacah ganjil, dan yang dicari adalah yang terbesar. Nah, kira-kira untuk soal nomor 10 ini jawabannya yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Teman-teman bisa tulis di komentar, dan nanti kalau udah banyak yang jawab, aku spill jawabannya. Termasuk kalau misalnya teman-teman butuh untuk
video penjelasannya untuk nomor 10 ini akan aku spill lagi di video selanjutnya. Thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya. Dadah!